Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan aku Enda Agustina di segmen Ini Misteri. Cerita kali ini berasal dari seorang teman yang kebetulan dia berprofesi sebagai seorang bidan. Sebut saja Bidan H. Bidan H ini pada awal masa tugasnya, ia bertugas di sebuah dusun yang bernama Dusun Runting Tada, Desa Tanah Putih. Dusun ini terletak cukup jauh dari kota, lebih tepatnya berada di kilometer 42 Jalan Jenderal Sudirman. Dan untuk mencapai Polindes tempat dia bekerja, Bidan H ini harus melewati jalan sekitar 5 km masuk ke dalam. Dan jalanan ini merupakan jalanan beratrit yang mana jika turun hujan jalanan ini sangat licin dan membahayakan. Serta di kanan kiri jalan ini masih berupa hutan yang begitu sepi dan sunyi. Polindes itu sendiri terletak cukup jauh dari rumah-rumah warga yang ada. Hanya ada satu rumah penduduk yang begitu dekat dengan Polindes, tepatnya berada di sebelah kiri Polindes. Dan di dusun itu juga masih belum masuk aliran listrik, sehingga warga-warga yang ingin memiliki penerangan mereka menggunakan genset. Dan kebetulan tetangga di sebelah Polindes itu memberikan listrik kepada Polindes itu, sehingga Polindes itu sendiri memiliki pencahayaan listrik. Pada awal masuk ke dalam Polindes, Bidan H ini tidak merasakan hal-hal yang seperti aneh atau apapun, karena ia berpikir bila di bulan Ramadan setan, hantu dan sejenisnya itu akan dikurung seperti kepercayaan kita pada umumnya kan. Dan pada malam itu dia memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Dan ketika pukul 11 malam ia mendapatkan panggilan tugas. Ada seorang ayah yang menelpon dan memberitahukan kalau putrinya akan melahirkan. Dan pasiennya ini berasal dari salah satu perumahan dari perkebunan kelapa sawit yang letaknya kira-kira 3 km dari Polindes. Karena ini merupakan tugas pertamanya, menolong persalinan tanpa bantuan dan tanpa bimbingan bidan senior. Bidan H ini merasa sedikit was-was dan khawatir, sehingga dia tidak dapat tidur. Pukul 12 kurang 5 menit, Bidan H ini memutuskan untuk bangun dan mencuci pakaian. Dia berpikir kalau misalnya dia mencuci pakaian pada malam itu, juga membersihkan Polindes pada malam itu, ketika dia selesai nanti menolong persalinan, dia hanya tinggal istirahat tanpa harus bersih-bersih dan mencuci lagi. Dia mencuci, setelah semuanya selesai, ia kembali berpikir untuk memutuskan untuk menjemur pakaiannya malam itu juga. Jadi ia pergi keluar sekitar pukul 12:30 malam. Dan pada saat itu ia juga mengeluarkan sepeda motornya, karena ia ingin pergi menolong pasien dengan menggunakan kendaraannya sendiri, sehingga dia ketika pulang nanti dia tidak akan menyusahkan keluarga pasien yang harus mengantar dia pulang lagi ke Polindes. Tepat di depan Polindes ada sebuah pohon jengkol yang cukup besar. Di sisi kanan Polindes ada jalan yang menuju dermaga. Dan di dermaga itu adalah tempat yang paling ramai di dusun tersebut. Karena di dermaga itu banyak pedagang yang tinggal di sana dan juga berdagang di sana. Ketika dia keluar dari Polindes dengan membawa pakaiannya yang hendak dijemur, mata Bidan H ini langsung tertuju kepada pohon jengkol yang berdiri tegak besar dan terlihat menyeramkan. Tepat di bawah pohon jengkol itu dia melihat seorang wanita menggunakan pakaian putih berdiri tegap menatap dirinya. Pada saat itu bulu kuduknya merinding dan dia mulai berpikir kalau yang berada di bawah pohon jengkol itu bukan manusia pada umumnya. Tapi Bidan H ini teringat pesan ayahnya sebelum ia berangkat kerja ke dusun terpencil tersebut. Ayahnya selalu bilang, Ikam kena berdapat dengan sesuatu yang ngeri atau ikam takut. Jangan pernah takut nakai. Tunjukkan kalau ikam lebih kuat, bahkan lebih darinya tuh. Itu Bidan H mencoba untuk tetap berani dan pergi untuk menjemur pakaiannya. Ketika pakaiannya sudah dijemur semua, dia merasa perasaannya sangat tidak nyaman. Ia kembali melihat ke bawah pohon jengkol dan perempuan itu masih berada di sana. Bidan H memasukkan kembali motor yang sudah ia keluarkan dari dalam Polindes. Dengan cepat ia menutup pintu utama Polindes dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu dia benar-benar ketakutan. Tidak ada lagi jiwa keberanian di dalam tubuhnya. Dia naik ke atas pembaringan dan menutup tubuhnya dengan selimut. Di dalam selimut dia hanya bisa berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dari luar selimut atau di dalam kamar, dia mendengar suara gaduh seperti benda-benda yang berjatuhan. Pokoknya dia merasa Polindes itu seperti terguncang, seperti ada gempa yang hebat. Dia berada di dalam selimut itu sekitar 30-45 menit sampai akhirnya ada orang yang mengetuk pintu Polindes. Dan ternyata orang yang datang itu adalah ayah dari pasien yang akan melahirkan.
Ketika bidan itu keluar dari dalam selimut, dia bisa melihat kondisi kamarnya yang sangat berantakan. Semua pakaian yang sudah dia tata di dalam lemari itu keluar berhamburan di lantai. Meja riasnya terbalik di lantai dan semua skincare dan peralatan makeupnya juga berhamburan pecah tidak karuan. Bidan H langsung keluar kamar. Dia mengambil tas yang sudah dia siapkan, tas untuk peralatan kerja dia kan. Kemudian langsung lari keluar tanpa menunggu aba-aba lagi. Dia langsung naik ke atas motor si ayah yang menjemput tadi. Kemudian dia pergi untuk menolong ibu-ibu yang mau melahirkan. Dan itu adalah pertemuan pertama Mbah H ini dengan Mbak Kunti tadi. Dan tidak berhenti di situ. Selama dia bertugas di Polindes itu, Mbak Kunti ini selalu mengganggu dia. Bahkan saat dia sholat di siang hari, lemari tempat obat pun itu digoyang dan obat-obat yang ada di dalam lemari itu dijatuhkan keluar. Sepertinya dia tidak suka ada orang lain yang tinggal di Polindes itu. Dan kebetulan Polindes itu adalah Polindes pertama di sana. Dan bidan H merupakan bidan pertama yang ada di dusun itu. Tapi bidan H ini bisa bertahan sampai dia menikah. Terakhir kali dia bilang ketemu dengan Mbak Kunti itu ketika dia hamil anak pertamanya. Dia harus pergi untuk menolong pasien yang anak bersalin karena harus masuk ke dalam perkebunan karet. Jadi motor tidak bisa masuk. Mbah H ini ditemani oleh keluarga yang menjemput, berjalan kaki masuk ke dalam, juga ditemani oleh suaminya. Ketika dia jalan sambil menyetir jalan setapak, tanpa sengaja dia menemukan sosok Mbak Kunti ini mengikuti dia, berjalan kayak terbang dari pohon karet satu ke pohon karet lainnya. Dan ketika dia sudah sampai di tempat pasien yang hendak melahirkan, Mbak Kunti itu berdiri di dekat pintu masuk, sehingga Mbah ini bisa melihat dengan jelas wajah Mbak Kunti itu menyerangnya ke arah dia. Padahal waktu itu dia sedang hamil. Kemudian Mbah ini mendapatkan tempat dinas baru dan meninggalkan Polindes tersebut. Mungkin saja sampai sekarang Mbak Kunti ini masih ada di sana, masih tidak suka dengan orang-orang yang bekerja di sana, atau tidak suka dengan orang-orang yang datang di lingkungan rumah dia. Mungkin Mbak Kunti ini merasa terganggu, padahal dari awal Mbah H datang ke situ dia sudah mengucapkan permisi dan melakukan persyaratan-persyaratan seperti yang seharusnya. Tapi rupanya Mbak Kunti ini tetap merasa kalau kehadiran manusia itu mengganggu huniannya. Ini juga bisa kita ambil hikmahnya. Kita bisa lihat kalau tidak semua tempat yang kosong itu benar-benar tidak berpenghuni. Terkadang mereka ada di sana tapi kita tidak bisa melihatnya. Terkadang kita mengganggu mereka tapi kita tidak menyadarinya. Sehingga di Indonesia sendiri sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam bila kita pergi ke tempat baru, dan tidak boleh, kalau bahasa sampitnya itu, kemerawaan atau kayak sombong di tempat baru. Oke, sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa terus berlanjut, tidak ada stuck lagi. Dan semoga corona ini cepat berlalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. See you again.